Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Mr. Ai. We're going to study English today. Today we're going to discuss about sentence formations. Kita akan membicarakan tentang bagaimana cara membentuk kalimat. Nah, ini memang agak sangat sederhana pembahasan kita hari ini, karena kita akan membahas dari sangat dasar tentang bagaimana kita dapat membentuk sebuah kalimat. Nah, kalimat yang akan kita lihat pun nanti akan dimulai dari kalimat-kalimat yang sangat simpel, kalimat sederhana, guna memudahkan bagi kalian untuk memahami lebih baik bagaimana caranya sebenarnya membentuk sebuah kalimat tersebut. Nah, pertama kita akan melihat sentence formations. Nah, kita nanti akan hanya fokus tentang kalimat yang verbal, kalimat yang menggunakan yaitu sentence with verb as predicate. Jadi kalimatnya dia akan menggunakan verb kata kerja sebagai predikatnya. Nanti kita akan lihat lebih dalam itu ya. Nah, dalam pembahasan ini kita akan melihat dua bentuk tenses, yaitu simple present dan simple past. Namun pada video yang kali ini kita akan lebih banyak membahas bentuk yang pertama, yaitu bentuk simple present tense. Nah, basic form atau bentuk yang sangat dasar dari sebuah kalimat adalah kalimat dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu ada sebuah subjek dan ada sebuah predikat. Nah, subjek dalam hal ini adalah pelaku atau orang yang melakukan. Jadi, siapa yang melakukannya adalah sebagai subjeknya. Misalkan ada ibu, ayah, saya, kamu, dan sebagainya. Itu adalah pelakunya. Yang kedua, ada sebuah predikat, yaitu perbuatan atau yang dia lakukan. Misalkan memasak, duduk, belajar, dan sebagainya. Dalam basic form atau bentuk dasar, kita hanya membutuhkan satu buah subjek dan satu buah predikat. Namun karena sifatnya mutlak, yaitu kalimat tersebut wajib ada subjeknya dan juga wajib ada predikatnya. Tidak boleh tidak ada, seperti itu maksudnya ya. Nah, bentuk yang sangat sederhana, contohnya, dan ini sudah dianggap sebuah kalimat. Seperti misalkan ibu memasak, dia makan, Siti minum, kami belajar, Budi mengambil. Nah, ini pada dasarnya sudah dianggap sebuah kalimat. Kenapa? Karena dia sudah memiliki sebuah subjek dan sebuah verb. Subjeknya misalkan ada ibu, dia, Siti, kami, dan Budi. Verbnya yaitu ada masak, makan, minum, belajar, dan mengambil. Kita belum membahas apakah kalimatnya sudah sangat bagus atau belum, tapi yang jelas ini sudah dianggap sebuah kalimat. Kalau Anda misalkan berpikir atau merencanakan untuk membuat kalimat yang paling simple, so this is the simple examples of basic form of English tenses. Ya? Nah, dalam bahasa Inggrisnya gimana? Ya seperti ini, mother cooks, he atau she eats, nanti disesuaikan. Kemudian Budi takes, I drink, we study. Nah, ini sudah dianggap sebuah kalimat. Jadi bahasa Inggrisnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahasa Indonesia juga kita sudah bisa melihat di kolom yang sebelah sini. Nah, di sini mungkin kita dalam bahasa Inggris ada dua dia ya, ada dia untuk laki-laki dan dia untuk perempuan, disesuaikan saja. Di sini kita lihat ada S, semua kata kerjanya. Saya ingin menekankan bahwa orang ketiga tunggal adalah dia, pokoknya semua yang dia atau nama, maka dia disebut orang ketiga tunggal dan kata kerjanya wajib menggunakan S. Wajib ya, bukan sunat. Jadi memang harus ada penambahan S pada akhir kata kerja. Nah, namun untuk subjek saya, kami, I and we dalam hal ini tidak butuh menambahkan S. Oke, so that's one. Kemudian basic form past gimana? Sama saja sebenarnya, hanya konteksnya yang bentuk past. Misalkan mother cook, he atau she ate, Budi took, I drank, we studied. Bedanya apa? Satu, bedanya adalah konteksnya bentuk past. Yang kedua, kalau dia bentuk positif, dia akan menggunakan bentuk verb to. Hanya itu saja. Nah, ntar berarti kalau kita mau belajar bahasa Inggris, butuh mempelajari ketiga verb itu. Verb 1, verb 2, verb 3. Supaya kita nanti, jika butuh menggunakan verb 2 kita tahu, butuh verb 3 kita tahu, butuh verb 1 kita tahu. Jadi jangan hanya menghafal, misalkan study, belajar. Tapi tidak tahu verb 2-nya apa, verb 3-nya apa. So that's not ideal. Memang di awal harus langsung dihafal. Saya menyarankan kalau menghafal itu, hafal saja bentuk yang irregular, bentuk yang tidak beraturan. Kenapa? Bentuk yang beraturan, seperti misalkan cook, ini kan hanya tambah ed. Jadi sebenarnya nggak dihafal pun tidak apa-apa. Asal kita tahu bahwa dia kelompok regular, beraturan, tinggal tambah ed saja.
Namun bentuk ate, took, drink, ini yang 3 buah ini, karena dia bentuknya irregular, tidak beraturan, jadi harus dihafal, karena dia berubah-ubah bentuknya. Namun saya ulangi, kalau bentuk cook dan studied, yang hanya menambahkan ed di ujung, sangat simple, sangat sederhana, hanya butuh menambahkan ed di ujungnya. Nah, mudahnya lagi adalah, bentuk verb to dan verb 3-nya itu sama. Jadi, verb to-nya cook, verb 3-nya cook. Verb to-nya studied, verb 3-nya juga studied. Nah, karena itu agak sangat sederhana lah, gampang dipahami. Nah, sekarang kita akan melihat, tadi kan sudah kita lihat subjek dan verb. Nah, sekarang kita akan masuk subjek yang lebih jelas. Artinya, kalau kita bilang ibu saja, mungkin agak kurang jelas. Tapi kita bisa menambahkan sebuah keterangan, beri keterangan tambahan apa untuk si subjek tersebut. Agar tujuannya subjeknya menjadi lebih spesifik, lebih jelas, lebih bagus, lebih mudah dipahami oleh orang lain. Misalkan, contoh yang sederhana, ibu saya. Kalau dia, teman dia atau temannya, seperti itu. Jadi penambahan sedikit keterangan membuat kalimatnya lebih baik atau lebih jelas. Nah, nanti kita tambah dengan verbnya. Namun sekarang fokusnya adalah more detailed subject. Bagaimana kita membuat subjek yang sedikit lebih detail. Yaitu caranya dengan memberi keterangan tambahan untuk subjek tersebut. Nah, di sini ada beberapa lagi, misalkan Siti teman saya, 2 orang di antara kami, Budi dan Dila, seperti itu. Jadi kita beri sedikit tambahan untuk subjeknya, seperti itu ya. Nah, ini yang bagian yang sederhana, sedangkan ini yang sedikit bertambah. Ini sebenarnya belum terlalu detail, kita masih bisa menambah banyak hal lagi. Namun untuk sementara ini kita hanya melihat sedikit saja. Nah, kalian juga nanti bisa menambahkan yang lebih banyak, lebih bagus, lebih baik, lebih panjang, lebih detail lagi untuk memberikan penjelasan yang lebih baik tentang siapa sih atau bagaimana subjek tersebut. Nah, kita akan melihat contoh dalam bahasa Inggris, misalkan, so my mother, dari mother jadi my mother, he is a friend, my friend Siti, 2 of us, Budi and Dila, so that's the subject. Nah, ini sudah masuk kategori subjek yang lebih detail, more detailed subject. Nah, kenapa ini baik? Karena dia akan memberikan penjelasan yang lebih baik tentang siapa subjek yang kita maksudkan. Seperti itu. Nah, ini dia. Lebih detailnya ya. Jadi kita fokus hanya melihat subjeknya, maka akan menjadi seperti gini. Nah, ini juga nanti bisa ditambah lagi. Ditambah lagi penjelasannya, supaya memberi keterangan tambahan bagi si subjek tersebut. Seperti itu. Namun kalau sudah segini, sudah ada sedikit tambahan, sudah oke lah. Tidak harus begitu panjang. Kalau panjang gimana? It's better. Lebih bagus kalau bisa lebih panjang lagi. Ya. Nah, kita akan menggabungkan sekarang detail subjek dengan verbnya. Tadi kan sudah kita punya verb. Misalkan menjadi mother cooks. My mother cooks. My mother cooks. Nah, ini tetap nggak hilang S-nya. Karena tetap lakunya adalah mother. His atau her friend eats. Temannya makan. Seperti itu. Nah, kedua contoh ini sangat sederhana. Ini kita perhatikan bahwa ini adalah detail subjeknya, sudah ada keterangan tambahan. Sedangkan ini adalah verbnya. Ini juga sama ya. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi, mungkin bisa diperhatikan. Ada my friend Siti drinks, 2 of us study, Budi and Dila. Nah, di sini kata kerjanya tidak menggunakan S karena pelakunya, nah sini 2 orang dan sini juga 2 orang. Kalau di sini kan my friend Siti. Nah, ini ya 1 orang, orangnya pelakunya 1 orang, bukan 2 orang. Namun dijelaskan siapa sih Siti atau siapa sih teman saya itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke objek. Tadi kan sudah subjek. Tadi kita sudah membicarakan bagaimana membuat subjek yang lebih detail, yaitu dengan menambahkan sedikit keterangan bagi subjek tersebut. Nah, bagaimana dengan objek? Ya, objek juga bisa ditambahkan. Nah, namun kita akan pertama membahas bagaimana dan apa sih objek itu. Nah, adding object in, menambahkan objek. Nah, caranya adalah tanyakan apa untuk setiap verb. Misalkan dia makan, tanyakan makan apa. Nah, kalau jawabannya misalkan nasi atau kue, maka jawaban nasi atau kue tersebut adalah objeknya. Berarti objeknya mana? Nasi. Kalau dia makan nasi. Lalu kalau dia makan kue, maka kue adalah objeknya. Seperti itu ya. Nah, seperti gini juga, misalkan kita lihat masak apa, makan apa, minum apa, belajar apa, dan mengambil apa. Nah, semua jawaban itu akan menjadi objek bagi kalimat tersebut.
Oke. Nah, misalkan di sini makan apa? Nasi. Maka nasi adalah objeknya. Makan apa? Mie. Maka mie adalah objeknya. Air, matematika, buku tulis adalah objeknya. Nah, objek ini ditambahkan nanti kan bentuk dasarnya SPO, subject, predicate, object biasanya. Lalu, nah karena kita fokusnya membahas tentang objek, dan perlu diingat bahwa objek adalah jawaban dari apa yang dilakukan. Masak apa? Nasi. Nanti nasi adalah objeknya dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga kalau digabung, kalimatnya menjadi ibu masak nasi, dia makan mie, Siti minum air, kami belajar matematika, Budi mengambil buku tulis. Nah, itu subjek, predicate, dan objek. Nah, ini adalah bentuk kalimat yang lebih baik dari bentuk yang pertama, yaitu hanya subjek dan predicate. Kalau dibandingkan, ya ini lebih baik, karena memang ini telah memiliki objek, sedangkan yang tadi tidak ada objek. Namun, kalau tidak ada objek pun, hanya ada subjek dan predicate, ya tidak mengapa. Kalau ada, lebih baik. Ibaratnya 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian, ini contoh lain, kita ganti bahasa Inggrisnya. Mother cooks rice, she eats noodle, she drinks water, we study math, Budi takes notebook. Nah, ini semua bentuk kalimat yang lebih lengkap menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini dia objeknya. Perhatikan yang di bold, yang tebal. Ini untuk menekankan saja bahwa ini adalah objek yang akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, jika subjek lengkap menggunakan keterangan, seperti tadi my mother, ada my-nya, dan lain-lain, maka objek digunakan sebagai berikut. Nah, cara untuk membuat objek yang lengkap, seperti di sini, yaitu biasanya tambahkan kata sifat, lalu objeknya. Ini kan ada kata ini objek tadi ya. Ada rice, noodle, water, math, and notebook, semua jadi objek. Dia di sini, yang tebal ini. Nah, ini objeknya. Kita tambahkan kata sifat seperti apa? Misalkan white tambahnya menjadi white rice, delicious menjadi delicious noodle, clean menjadi clean water, easy menjadi easy math, important menjadi important notebook. Nah, jadi bentuk yang ini lebih baik ya karena dia sudah lengkap. Kenapa? Karena dia sudah punya keterangan tambahan bagi si objek tersebut. Nah, jadi kalau misalkan rice aja oke, tapi white rice akan lebih bagus. Noodle aja sudah oke, delicious noodle akan lebih baik karena lebih lengkap. Seperti itu. Nah, contoh yang lain misalkan kalau kita tambah tadi yang sudah ada, ini yang lain hanya beda saja. Perhatikan ini white, delicious, clean, easy, important. Ini adalah good, cheap, mineral, difficult, and small. Nah, ini semua adalah bentuk kata sifat yang bisa kita tempelkan untuk si objek. Nah, objek ini adalah bentuk kata benda. Ya, seperti itu. Nah, ini dia contoh yang sudah kita tempelkan. Kita gabung antara kata sifat dan objeknya. Kata sifat dan objeknya. Dan semua objek ini adalah berbentuk kata benda. Ya. Nah, kalau kita gabung semua kalimatnya, maka dia akan berbentuk seperti Mother cooks white rice. Nah, ini kan sangat bentuk kalimat lengkap. Dalam artian ada subjeknya, ada predikat, dan objeknya sudah lengkap. Objek sudah lengkap. Maka ini lebih baik dari yang tadi. Mother cooks white rice. Maka kalau Anda membuat kalimat, diperhatikan apa yang bisa ditambahkan apakah bagi si subjeknya atau bagi si objeknya. Agar kalimat menjadi lebih baik, lebih jelas, lebih lengkap. Seperti itu. Ya. Atau he, she eats delicious noodle. Ini salah satu boleh diambil. Ini sengaja ditulis dua-dua agar lebih jelas. Ya. Contoh yang berikutnya ada 3 buah lagi. Silahkan lihat. Siti drinks clean water. We study easy math. Budi takes important notebooks. Nah, ini bentuk kalimat yang sudah lebih lengkap. Nah, berikutnya tadi saya menggunakan 2 kategori kata sifat. Jadi mother cooks good rice. He, she eats cheap noodle. Siti drinks mineral water. We study difficult math. Budi takes small book. Nah, seperti itu. Ini hanya untuk menambah variasi dari objek lengkapnya itu, supaya ada variasinya. Ya. Nah, di sini yang menjadi tantangan bagi sebagian orang adalah sebagian orang kurang vocab.
itu memang mutlak ya, untuk menambah vocab is a must thing you to do. Kalau vocabnya kurang, kita nggak bisa pakai, dan kalau kita nggak bisa pakai, kita nggak bisa menggunakan. Kalau kita nggak bisa menggunakan, maka mustahil kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris. So there are steps that you have to take. Ada tahapan yang harus dilalui. Yang salah satu yang wajib, yang mutlak, yang memang nggak bisa tidak adalah you have to memorize vocabulary. Harus dihafal vocabnya. Kalau tidak, ya mustahil bisa. Kita nggak akan bisa menggunakan kalau barangnya tidak ada. Anda misalkan mau nyangkol, tapi cangkolnya nggak ada. Lalu gimana cara menyangkol? Nggak bisa menyangkol. Dengan kaki korek tanah, dengan tangan korek tanah, itu bukan nyangkol namanya. It's a different thing. So, vocab in English is a must, wajib yang harus dihafal. Ya? Nah, the complete sentence. Sekarang kita akan melihat bentuk yang lebih lengkap lagi. Bagaimana lengkapnya? Kita akan menggunakan subjek yang lengkap. Predikatnya tidak ada perubahan di sini. Objeknya lengkap. Berarti ada dua buah keterangan. Satu kita pakai di subjek dan satu kita pakai di objek. Ya. My mother cooks white rice. Nah, ini coba diperhatikan. Kalimatnya menjadi lebih baik, lebih jelas. Ya. Her friend eats delicious noodle. Jadi, subjek ada keterangan, objek juga ada keterangan. Seperti itu. Ini contoh tambahan. My friend, ini kelebihan S-nya. Siti drinks clean water. Two of us study easy math. Budi and Dila take important notebook. Nah, sini ada masing-masing subjek dan objek ada keterangan. Nah, contoh berikutnya adalah dari bentuk kalimat sangat lengkap. My mother cooks good rice. Her friend eats cheap noodle. My friend Siti drinks mineral water. Two of us study difficult math. Budi and Dila take small notebook. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan menggabungkan lagi. Kita akan buat dia very complete sentence. Kita akan gabungkan dua buah keterangan yang kita pakai pada objek. Tadi kita buat dua buah kategori yang terpisah untuk menjelaskan objek. Tadi kita menggunakan good untuk rice dan kita menggunakan good dan white. Jadi kita untuk rice kita menggunakan white yang pertama, lalu kita menggunakan good untuk yang kedua. Nah, sekarang kita akan menggabungkan good dan white untuk menjelaskan rice. Jadi kita memberi penjelasan yang sangat lengkap, very complete untuk objeknya. Nah, kita juga bisa menggunakan hal yang sama untuk subjek. Tapi dalam hal ini, first we are going to see how we can do this for object. Misalkan, subjek yang lengkap, predikat objek lebih lengkap. Nah, sini lebih lengkap dalam artian kita menggunakan dua. My mother cooks good white rice. Nah, kita gabung ya, good sama white kita gabung. Nah, ini kata sifat, ini juga kata sifat seperti itu. Nah, ini hal yang sangat biasa digunakan di mana kita memberi adjektif atau kata sifat atau keterangan tambahan bagi sebuah benda agar bentuk kata bandanya lebih spesifik, lebih jelas, lebih clear bagi si pendengar. Dan itu sangat bagus kita menggunakan. Di sini saya buat tambahan, ada penjelasan untuk subjek yaitu my di sini, dan ada penjelasan untuk objek yaitu good dan white. Ya. Kemudian her friend eats delicious cheap noodle, ada delicious, ada cheap. Ada subjeknya yaitu his atau her di sini. Kemudian ada delicious dan cheap untuk penjelasan daripada objek. Di sini ada beberapa lagi, ada 3 buah tambahan. My friend drinks clean mineral water. Two of us study easy and difficult math. Budi and Dila take small important notebook. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya buat istilahnya bentuk kalimat super lengkap. Dalam artian sudah menggabungkan kedua unsur. Di sini ada keterangan tambahan bagi si subjek dan 2 buah keterangan tambahan bagi si objek. Dan hal ini hal yang sangat lazim sekali lagi saya tekankan. Namun Anda bisa menggunakan tambahan di sini yang banyak atau di sini terserah aja. Atau di sini 2 buah juga nggak masalah. 2 buah keterangan untuk subjek, lalu 2 buah keterangan untuk objek juga tidak masalah. That's okay. Oke. Lalu dipakailah seperti itu agar menjadi kebiasaan dan you can use it more automatically. Ya, seperti itu.
Nah, contoh lagi, misalkan mother cooks good white rice, ada penjelasan untuk subjek, untuk objek. He, she eats delicious cheese noodle. Ini bentuk kalimatnya. Bentuk kalimat lebih lengkap. Ini contohnya. Ya, silakan dilihat. Nah, adik sekalian, karena bahasa Inggris bukan bahasa kita, maka perlu usaha untuk membuat dia menjadi lebih otomatis. Caranya adalah misalkan kalian lakukan tahapan yang sudah saya jelaskan ini dengan benda-benda yang lain. Beri keterangan tambahan yang banyak untuk subjek dan beri keterangan tambahan yang juga banyak untuk objek. Biasakan menjelaskan benda-benda atau kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Beri dia tambahan agar lebih spesifik. Misalkan kalau Anda melihat mobil berjalan, car moves, itu bentuk yang pendeknya, atau car runs, atau car goes, apapun yang mau kalian jelaskan. Lalu kalian bisa menambah keterangan untuk subjek, misalkan warna mobilnya putih, misalkan white car. Nah, kalau misalkan kalian mau tambah lagi mobilnya besar, big white car. Seperti itu. Nah, kalau kalian ingin menjelaskan, misalkan big white car goes, pergi ke pasar, misalkan. Big white car goes to the market. Nah, to the market adalah keterangan. Namun di sini karena go, pergi, tidak ada objeknya. Tapi kita bisa menggunakan keterangan penjelas bagi go itu sendiri. Contoh lain misalkan, we play badminton. We play badminton. Kita bermain. Kita boleh kami bermain badminton. Nah, we kita tambahan apa? Misalkan kita atau kami, kan nggak jelas tuh siapa kita atau kami. Misalkan my friends and I. My friends and I, teman-teman dan saya. Berarti sudah lebih jelas lagi siapa yang kaminya itu. Atau kalau Anda ingin beri penjelasan lebih detail, misalkan teman satu kelas, my classmates and I. My classmates and I. Teman-teman sekelas, and I dan saya. Play badminton. Bermain badminton. Atau ingin keterangan tambahan bagi si badminton. Apa itu keterangan badminton? Misalkan bermain badminton adalah objeknya. Lalu kita memberi tambahan setiap hari, every day. My classmates and I play badminton every day. Saya seperti itu. Jadi dimain-mainkan saja kalimatnya, disering-seringkan, buat agar Anda terbiasa dan lancar dan tidak merasa kesusahan kalau membuat kalimat. Nah, dengan hal ini juga, Anda bisa sekalian menghafal vocab. Vocab yang sudah dihafal digunakan. Lalu, vocab yang kurang tahu berarti harus dicari ya, supaya Anda bisa menambah perbendaharaan kosakata dalam berbahasa Inggris. Okay, I think that's all for this video. I hope that you studied something out of this video. Please repeat play the video again so that you can be very familiar and understand the video very well. So hope to see you again someday. See you. Bye-bye.